Nabila Zahra dengan NIM P27931242228 dari kelas 2E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi toksikologi klinik yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Materi yang dipelajari ini mencakup konsep dasar toksikologi, mekanisme kerja zat toksik dalam tubuh, metode pengambilan sampel, hingga berbagai praktikum identifikasi zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kasus klinis. Pada pertemuan pertama, kami mempelajari pengantar toksikologi klinik. Nah, jadi toksikologi klinik ini merupakan ilmu yang mempelajari efek merugikan suatu zat terhadap makhluk hidup dalam bidang kesehatan. Toksikologi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan identifikasi, diagnosis, dan penanganan kasus keracunan. Nah, pada pertemuan ini juga dijelaskan berbagai istilah dasar seperti racun, toksik, toksikan, dan xenobiotik. Nah, racun ini merupakan zat yang dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh apabila masuk dalam jumlah tertentu. Nah, sementara itu xenobiotik zat asing yang masuk ke dalam tubuh seperti obat-obatan, terus juga ada pestisida, bahan kimia, industri, maupun polutan lingkungan. Selain itu juga dipelajari konsep toksisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat bahaya suatu zat tidak hanya ditentukan oleh jenis zat tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh dosis, lama paparan, frekuensi paparan, serta kondisi individu yang terpapar. Nah, pada materi ini juga kita dikenali nih istilah LD50 atau lead dose 50%, yaitu dosis suatu zat yang mampu menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Jadi semakin kecil nilai LD50 suatu zat, maka semakin tinggi tingkat toksisitasnya. Masih pada pertemuan pertama, kami juga mempelajari mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat tersebut sebenarnya memiliki manfaat dalam dunia medis seperti untuk mengurangi nyeri atau mengatasi gangguan kecemasan. Namun pada penyalahgunaan zat tersebut dapat menyebabkan toleransi ketergantungan dan adiksi. Oleh karena itu, penggunaannya diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu, pada pertemuan kedua kami mempelajari mekanisme terjadinya keracunan melalui konsep toksikokinetika dan toksikodinamika. Nah, toksikokinetika ini kita menjelaskan bagaimana suatu zat masuk dan diproses di dalam tubuh. Nah, proses ini terdiri dari 4 tahap utama yang dikenal dengan istilah ADME, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, absorpsi ini merupakan proses masuknya zat dalam tubuh melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan, kulit, atau jalur lainnya. Terus juga setelah masuk, zat ini akan didistribusikan ke berbagai organ melalui aliran darah. Selanjutnya itu, zat akan mengalami metabolisme. Nah, terutama itu di hati yang bertujuan mengubah zat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Tahap terakhir yaitu adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat tubuh melalui urin, feses, keringat, atau udara pernafasan. Nah, selain toksikokinetika, dipelajari juga toksikodinamika. Ini tuh yang menjelaskan bagaimana zat toksik berinteraksi dengan sel dan jaringan tubuh sehingga menimbulkan efek biologis. Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan organ, gangguan sistem saraf, terus juga gangguan pernapasan, hingga kematian apabila paparan terjadi dalam jumlah besar atau dalam waktu yang lama. Nah, pada pertemuan ketiga, materi ini berfokus pada metode pengambilan dan pengolahan sampel untuk pemeriksaan toksikologi dalam pemeriksaan laboratorium. Kualitas sampel sangat menentukan keakuratan hasil. Oleh karena itu, kita diperlukan nih pemahaman mengenai jenis sampel yang tepat serta cara penanganannya. Ada beberapa sampel yang umum digunakan dalam pemeriksaan toksikologi ini, antara lain ada urin, saliva, rambut, kuku, dan jaringan tubuh. Nah, pada darah ini biasanya digunakan untuk mengetahui kadar zat yang masih
digunakan untuk mendeteksi metabolit hasil penguraian zat tersebut. Rambut dan kuku ini itu dapat digunakan untuk mengetahui riwayat paparan zat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu juga ada pengambilan sampel. Ini juga dipelajari teknik preparasi sampel seperti ekstraksi, terus juga sentrifugasi, pengabuan, dan destilasi. Nah, persepsi ini bertujuan untuk memisahkan zat target dari zat-zat lain yang dapat mengganggu proses analisis. Nah, tahap ini juga sangat penting untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas pemeriksaan. Pada pertemuan keempat juga ini kami mempelajari praktikum identifikasi asam salisilat. Nah, asam salisilat itu merupakan metabolit utama dari aspirin yang ditemukan dalam sampel biologi setelah seseorang mengkonsumsi obat tersebut. Nah, pemeriksaannya juga dilakukan menggunakan metode ekstraksi dalam suasana asam dengan pelarut ether. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, jadi si residu ini akan direaksikan dengan larutan besi 3 klorida atau ferriklorida. Apabila sampel mengandung asam salisilat, maka akan terbentuk warna violet atau ungu. Nah, perubahan warna ini menjadi indikator adanya asam salisilat dalam sampel. Pada praktikum ini juga mengajarkan teknik ekstraksi cair-cair serta interpretasi hasil berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Selanjutnya itu pada pertemuan kelima ini kita mempelajari identifikasi diazepam. Nah, diazepam pada sampel urin. Nah, jadi diazepam ini merupakan obat golongan benzodiazepin yang sering digunakan sebagai obat penenang, anti kejang, dan atas. Pemeriksaan ini diawali dengan ekstraksi sampel urin itu menggunakan pelarut ether. Setelah suasana sampel dibuat basah menggunakan natrium hidroksida. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, jadi si residu ini menggunakan reaksi Marquis yang terdiri dari formaldehid dan asam sulfat pekat. Nah, hasil positifnya itu dengan terbentuknya warna jingga atau hingga orange. Nah, praktikum ini juga kita memberikan pemahaman mengenai metode identifikasi obat-obatan yang sering digunakan dalam pemeriksaan toksikologi klinik maupun forensik. Pada pertemuan ke-6 ini kami mempelajari identifikasi boraks dan formalin yang sering nih kita temukan pada kasus-kasus keamanan pangan. Nah, jadi boraks ini merupakan bahan kimia yang kadang disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk meningkatkan kekenyalan dan daya tahan produk. Nah, padahal penggunaan boraks pada makanan ini tuh dilarang ya, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama itu pada ginjal dan hati. Jadi pemeriksaan boraks ini dilakukan dengan metode pengabuan. Nah, penggunaan kertas kurkumin. Jika sampel mengandung boraks, maka kertas kurkumin akan berubah menjadi warna merah kecoklatan yang khas. Nah, selain itu juga boraks dilakukan juga pemeriksaan formalin. Nah, formalin ini merupakan larutan formaldehida yang sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan. Jadi pemeriksaan formalin ini dilakukan menggunakan proyeksi asam kromatopat. Nah, apabila formaldehida ini terdapat dalam sampel, maka akan terbentuk warna ungu yang menandakan hasil positif. Praktikum ini juga menunjukkan pentingnya peran kita sebagai ATLM dalam menjaga keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari paparan berbahaya. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini kita melakukan pemeriksaan nabza dan alkohol. Jadi nabza itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, pemeriksaan ini juga dilakukan menggunakan metode imunokromatografi kompetitif pada sampel urin. Nah, metode ini juga bekerja berdasarkan reaksi antigen dan antibodi yang dapat mendeteksi keberadaan zat tertentu secara cepat dan praktis. Nah, selain itu juga pemeriksaan nabza ini dilakukan pemeriksaan alkohol menggunakan metode kimia dan strip test. Jadi strip test alkohol. Jadi alkohol ini dapat dideteksi melalui perubahan warna reagen akibat
menjadi bekal penting bagi kami sebagai tenaga teknologi laboratorium medis dalam membantu menegakkan